Tuh Cik Lisa tuh. Boleh ikut. Ya ya, ada deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Sekarang saya lagi menikmati udara subuh di Jalan Raya Pangkalan Kota Baru. Ini namanya jalan lintas menuju ke Padang. Tapi saya bukan ke Padang. Sekedar berjalan-jalan menikmati suasana pagi di kampung, menikmati pemandangan, areal persawahan, ada suara-suara burung yang masih mencari makan. Adalah kampung kelahiran saya, Pangkalan Kota Baru. Tempat ini tahun 1966 saya dilahirkan oleh orang tua saya, Arahimuddin, dan ibunda saya, keduanya telah almarhum. Kita doakan semoga almarhumah lapangkan kehidupannya di alam barzakh dan ditempatkan sebagai hamba-hambanya yang soleh dan soleh. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Pangkalan Kota Baru cukup sejuk karena cuaca di sini cukup dingin, kisar sekitar 26 atau 27 derajat Celcius. Kita lihat sepanjang jalan ini mobil-mobil pada hilir mudik, ada yang ke Pekanbaru, ada yang ke Kota Payakumbuh, Padang Panjang, Tinggi, ataupun ke Padang. Tapi masih sepi, kita lihat belum terlalu banyak mobil yang berhilir mudik. Biasanya di jalan cukup padat.
Bisa, Mas? Itu dulu, foto. Apa? Beneran. Pwede na. Bumalik. Apa, Madren? Apa, Madren? Aku tinggal buat pakai pelampungnya, Bang. Pakai lah. Sinan, Bang minta Sinan. Tanya di uang tu, jangan besar ye. Tanya di uang tu apa tanya ye. Kan ketika tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Pulau Setan, Kecamatan Bungus, pesisir selatan Sumatera Barat. Cuaca di pulau ini cukup panas karena waktu menunjukkan pukul 12:32. Nah, saya baru saja berlabuh di pulau ini, telah melakukan perjalanan menaiki
mesin motor boot dari Nagari Mandeh. Menurut rencana akan ada 6 pulau yang akan saya kelilingi bersama keluarga untuk melihat keindahan dan panorama pulau-pulau yang ada di kawasan Mandeh. Pulau ini sangat terkenal. Baru kalau kita pergi ke Sumatera Barat tidak menyeberang ke Pulau Mandeh, itu katanya tidak. Tidak terlalu sulit untuk sampai ke Nagari Mandeh. Cuma jalannya walaupun bagus, menuju bukit, menurun jurangnya luar biasa. Syarat utama untuk Anda yang dari Pekanbaru untuk sampai ke Nagari Mandeh, mobil harus sehat, remnya mesti bagus. Kalau tidak, wow, luar biasa. Kaki menurun dan mental membawa mobil juga harus kuat. Nah, dari Padang, ibu kota Sumatera Barat, untuk sampai ke Nagari Mandeh dibutuhkan waktu paling tidak 3 jam perjalanan. Sampai di Mandeh, kita nanti akan dituntun di Pedaumani, diarahkan oleh pemuda-pemuda setempat untuk berkeliling ke 6 pulau dengan tarif yang ya kalau dari Nagari Mandeh tidak terlalu mahal. Ada beberapa pintu memang untuk bisa masuk ke pulau-pulau ini. Ada pintu dari Padang, ada pintu dari Bungus, dan ada pintu dari Mandeh. Saya kebetulan naik pintu dari Mandeh. Nah, dari Mandeh ke Pulau Setan itu paling tidak butuh waktu 30 menit naik bus dengan jumlah penumpang 7-8 orang. Nah, setelah dari Pulau Setan nanti kita akan berkeliling ke beberapa pulau lain yang ada di sekitar ini. Dan 6 atau 7 pulau lagi, ya paling tidak 6 pulau lah. Semuanya 6 pulau, dan baru 1 pulau yang kami masuk di Pulau Mandeh, Pulau Setan. Nah, sebenarnya nama pulau ini menurut sejarah bukan Pulau Setan, akan tetapi Pulau Sultan. Dari pulau inilah dulu sultan-sultan yang menguasai kerajaan di kawasan ini berlibur. Tapi karena lidah orang Indonesia, khususnya orang-orang keluarga-keluarga kita dari Minangkabau ini mau cepat-cepat melapaskan nama pulau itu yang dari Sultan berubah saja menjadi Pulau Setan, sehingga pulau ini pun dikenal dengan nama Pulau Setan. Nah, kalau kita ingat setan itu kan kesannya angker. Saya tidak tahu apakah pulau yang memang tidak ada penghuni, tidak ada warga, tidak ada di rumah, apakah benar-benar angker atau tidak. Karena kami di sini pada siang hari dan bukan pada hari libur, mungkin malam, karena kawasan ini kosong, tentu ada makhluk-makhluk Tuhan menghuni kawasan. Inilah pantai dari Pulau Setan dengan air yang biru, air lautnya yang biru, dan ini memang menjadi kawasan wisata yang cukup menyenangkan kita semua. Anda jangan lupa kalau berlibur silahkan mampir ke Pulau Setan dengan terlebih dahulu menuju ke Desa Mandeh atau Desa Bungus. Oke, terima kasih.
kita akan lanjutkan nanti pada pulau-pulau yang lain. Good luck, selamat happy. Ini dia ikan karang, kita baru mancing di Pulau Cubada. Di sini memang khusus untuk tempat orang mandi, tempat memancing, tempat snorkeling, airnya jernih. Dari sini tampak dasar laut, ada batu karangnya, makanya banyak bervariasi beragam di salah satu antaranya yang mancing ya. Biasa nikmat, lokasinya berada di Pulau Cubada, sehat dalam kawasan mandikan dua. dan oke. Oh, jangan jatuh. Ini kalau banyak nanti dibakar, makan malamnya. Cie baru. Malam, dapat saya. Yang paling cantik. Yang banyak gaya ya. Yang banyak gaya ya. Ini namanya Yanti. Lagi mancing. Ini namanya Yanti kami itu. kalau dibawa berjalan kaki nak sakit le. Ya, ini ya. Itu Manayaran, oma cantik tuh. Guys, Jok pilot lagi. Kita bertemu kembali di pulau yang berbeda dengan ikannya. mudah-mudahan ikannya. Silakan untuk sini ya. Ya, ayo. Ikannya ikan kecil. Ini pulau. Mana? Apa coba? Nah, ini ya ikannya ya guys. Ikannya enak dan manis ya guys ya. Kami sudah makan tadi ikan ini guys di Pulau Setan. Manis guys. Manis guys, enak dan manis guys. Makan jadi enak guys, lahap guys. Oke guys, selesai ya guys. Kami lanjut ke pulau berikutnya ya. Kami lanjut ke pulau berikutnya ya guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan dari Bukit Setan atau Bukit Sultan dalam kawasan Kenagarian Mande. Sekarang saya berada di Bukit Selonjong. Bukit ini cukup tinggi, ini agak ngeri-ngeri sedap ini karena saya menaiki anak tangga dari bukit ke atas dalam cuaca yang cukup panas dan sendiri. Sekarang menunjukkan jam 14 atau pukul 2 siang. Dari atas bukit ini, kalau Anda lihat ke belakang, ada pemandangan yang indah, air laut yang sangat biru, dangkal, dan di sini dimanfaatkan oleh para wisatawan atau mereka yang berlibur bersama keluarga untuk mandi, menangkap ikan, snorkeling, dan lain-lain. Cukup menyenangkan. Dan untuk sampai ke Bukit Selonjong ini biasanya orang yang berlibur dan Kenagarian Mande akan ke Pulau Setan, dan Pulau Setan ke beberapa bukit di kawasan ini atau ke beberapa pulau. Ini salah satu di antaranya. Cuaca panas dan dari ketinggian berapa meter permukaan laut kita mendengar suara gemercik air yang dikirim oleh angin pas ke batu di pantai. Dan sayangnya ini panas. Kalau sore tentu kita sanggup berlama-lama di sini. Kita akan bertemu di tempat-tempat lain yang lebih menyenangkan dan tidak kalah enaknya dibandingkan dengan Pulau Sultan atau Pulau Sultan. Terima kasih, sampai bertemu.
Sekarang kita berada di laut kata Pak driver pun ini laut Mentawai. Ombaknya cukup besar dan sedikit membuat jantung agak berdenyut karena angin juga kencang di kawasan ini. Kita bersama-sama dengan keluarga menghabiskan waktu di akhir pekan berkeliling ke beberapa pulau yang ada di daerah ini. Seperti yang kawan-kawan lihat semua, ini air sudah berada di permukaan pun tempat kami berkeliling bersama keluarga. Ini yang baju merah ini Neng Lini namanya, ibu sosialita. Itu kawan akrabnya sebelah Ojkian. Selalu pakai kacamata hitam dan suka menggesekkan ibu jari dengan telunjuk. Jari dan telunjuk. Kita berwisata pulau ya, di akhir pekan pada minggu kedua bulan September tahun 2021. Nah, seperti yang anda lihat semua kawan-kawan ya, airnya cukup hijau ini, luar biasa, tingkat kedalamannya agak mencemaskan. Mudah-mudahan situasi di sini makin menyenangkan, Nah, ini banyak sekali bukit, dikelilingi bukit-bukit yang cukup indah. Oke, Nagarian Mandeh adalah salah satu nagari atau desa di Sumatera Barat yang sekarang sudah berubah menjadi tempat wisata. Banyak sekali orang berkunjung ke pulau ini, baik dari Pekanbaru atau dari Sumatera Barat sendiri, dari Jambi dan dari mana-mana, membawa keluarga berlibur akhir pekan karena panorama Pulau Mandeh dan kawasan pulau-pulau yang ada di sekitar ini menjanjikan pemandangan yang luar biasa nikmat, ditambah lagi dengan kondisi alamnya yang sangat bersahabat. Nah, di kawasan laut ini banyak juga keluarga yang memakai liburan mandi, menangkap ikan, snorkeling dan bermain. Ada beberapa tempat yang memang disiapkan untuk berlibur bersama keluarga. Jangan lupa ke Pulau Mandeh, nikmati hari libur Anda bersama keluarga kapanpun, dimanapun, dan kita sampai di sini. Good night. Kita istirahat di rumah kampung Pulau Mandeh. Setelah tadi berkeliling bersama keluarga Cibian, jadi mirip Marisa Haq. Ini adiknya Marisa Haq. Canas hak namanya. Di belakang itu Nida. Nah, rumah apung ini salah satu objek wisata favorit di Pulau Mandeh. Ada 4 rumah apung, ukuran 2x2 meter. Banyak sekali. Disebut rumah apung karena dia berada di laut. Menurut sejarah yang dibaca di dinding rumah apung ini, di bawah rumah apung ini ada bangkai kapal golongan milik Belanda yang kemudian dibombardir oleh
pasukan Jepang pada tanggal 12 Januari 1942. Setelah dibombardir oleh Jepang, bangkainya itu tinggallah di kawasan itu yang dijadikan oleh pemerintah Sumatera Barat sebagai tempat pemakaman. Di sini hanya tempat orang berfoto-foto datang ke kawasan dan dibawa dan bahwa ini juga bisa menyelam ya, karang dan ikan dan lain-lain. Beberapa kedalaman laut bisa kita selam dari posisi rumah dengan angin di sini cukup sahabat, walaupun tadi sampai ke tempat ini cuaca sangat panas, angin cukup kencang dan bahkan oke, kita akan melanjutkan perjalanan keliling wisata Pulau Mande bersama Nak. Selamat siang semuanya. Mantap bro, Mantap serantap. mantap surata. Baik, saya baru saja selesai melaksanakan sholat asar di Masjid Terapung Samudra Ilahi Cocok Painan, pesisir selatan. Masjid ini baru saja diresmikan pada tanggal 5 Februari tahun 2021 oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Ini adalah sebuah masjid wisata, makanya didesain sedemikian bagus, berada di pinggir pantai, dan badan masjid ini menjulur ke laut, dan kalau air pasang maka air akan berdampingan dengan dinding masjid, dan di bawah
bangunan ini itu masih terdapat pantai, makanya ia disebut dengan Masjid Terapung. Masjid ini sebenarnya dari segi ukuran tidak terlalu besar ya, kalau saya taksir kisaran 16 kali 18 meter, tapi cukup tinggi ya, bisa mencapai 10 meter ketinggian dan berlantai marmer dilapis dengan ambal atau sejadah berwarna biru. Cukup nyaman di sini sholat karena angin yang berasal dari pantai itu masuk ke dalam masjid, ditambah lagi dengan kipas angin. Tapi saya tidak melihat ada AC di dalam masjid. Walaupun tidak ada AC, suasananya cukup nyaman. Masjid ini menjadi salah satu tempat wisata di Kota Painan karena ia berada di pinggir pantai, di bibir laut. Bentuknya bulat oval karena di keliling masjid itu ada teras yang dapat dipergunakan oleh jemaah untuk berjalan kaki. Nah, sebagai masjid wisata tentu banyak masyarakat dari berbagai tempat yang datang ke masjid ini untuk berwisata rohani. Jadi sampai di masjid ini mereka bisa melaksanakan sholat fardu, sholat sunat, atau bisa juga berzikir, lalu kemudian menikmati keindahan alam pantai Laut Painan. Ombaknya kalau di dalam masjid ini masih terdengar sayup-sayup. Selesai sholat, jemaah bisa bersantai di pinggir laut karena di luar dari masjid ini ada pantai, dan di situ juga ada batu-batu besar dapat kita jadikan tempat untuk berfoto, tempat untuk duduk, tempat untuk menikmati keindahan laut, panorama pantai yang sangat asik. Nah, cukup menyenangkan kita berada di masjid wisata ini, dan saya sangat salut dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah membangun masjid wisata ini. Masih terasa hempasan ombak dari bibir pantai ke dalam masjid ini, sehingga menambah suasana kita nyaman ketika berada di dalam masjid, apalagi di luar masjid. Anginnya luar biasa. Sore, apalagi malam hari, tentu suasana akan membuat kita semakin betah dan berlama-lama di kawasan masjid. Masjid ini sudah sekaligus menyedot perekonomian masyarakat di sekitar ini, baik dari segi berkuliner maupun dari segi lapangan pekerjaan, karena orang datang dari berbagai penjuru ke Kota Painan. Hendaknya masjid-masjid seperti ini memang patut terus dikembangkan oleh pemerintah daerah, apalagi pada kawasan-kawasan pantai, karena masyarakat memang membutuhkan masjid sebagai salah satu tempat berwisata. Oke, salut untuk Samudra Ilahi yang berdiri kokoh di pantai samudra Kota Painan, Pesisir Selatan.